Baik, Mas dan Mbak semuanya, saya mulai perkuliahan online untuk mata kuliah Esdal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi di mata kuliah Ekonomi Sumber Daya Alam dan juga Lingkungan. Untuk melanjutkan materi sebelumnya mengenai evaluasi ekonomi, hari ini kita akan membahas mengenai metode-metode ataupun pendekatan-pendekatan yang akan digunakan dalam melakukan kajian valuasi ekonomi, sumber daya alam, dan juga lingkungan hidup. Seperti yang sudah kita tahu bersama bahwa sebelum kita melakukan valuasi ekonomi, ada dua hal penting yang harus kita pahami dulu. Bahwa dalam melakukan kajian valuasi ekonomi itu ada dua objek yang akan kita kaji, atau dua tema, dua topik, yaitu kita bisa menilai jasa lingkungan yang nantinya output-nya adalah total economy value atau net ya, nilai ekonomi total ataupun nilai ekonomi sebagian jasa lingkungan yang akan kita kaji. Jadi yang dinilai adalah barang dan jasa dari sumber daya alam ataupun jasa lingkungan yang diteliti. Topik yang kedua yaitu nilai kerugian atas pencemaran atau kerusakan lingkungan. Berbeda dengan topik yang pertama, kita mengkuantifikasi potensi-potensi ataupun ketersediaan sumber daya alam ataupun juga jasa lingkungan. Yang kedua ini, kita mengukur nilai kerugian yang timbul akibat adanya pencemaran ataupun kerusakan lingkungan. Nah, itu dulu dua topik yang akan kita pahami dulu. Nantinya topik-topik itu tentu memiliki pendekatan atau metode perhitungan yang berbeda-beda, tergantung topik yang akan kita pilih. Untuk mempersingkat waktu, saya akan menguraikan beberapa metode atau pendekatan yang nantinya akan teman-teman gunakan untuk melakukan kajian valuasi ekonomi lingkungan. Disclaimer dulu ya, mohon maaf saya hanya menggunakan kaos ya, biar terlihat informal ya, santai dan tidak terlalu formal ya atau terlalu serius. Harapannya nanti teman-teman bisa lebih mudah dalam memahami pendekatan-pendekatan atau metode ini, karena ini penting sebagai metode ataupun pendekatan ini sebagai caranya teman-teman ataupun juga kalau senjata lah teman-teman, senjata teman-teman ataupun juga sudut pandang kita dalam menghitung valuasi itu. Oke, saya stop video dulu, nanti saya akan fokus pada slide yang akan saya tampilkan. Oke, kemarin kita sudah membahas bahwa untuk menghitung valuasi ekonomi, terutama yang berkaitan dengan topik nilai ekonomi total atau total economic value yang nantinya akan memvaluasi ketersediaan, potensi ataupun jasa lingkungan, itu kan ada dua jenis ya, ada dua jenis nilai. Yang pertama nilai guna dan nilai non guna. Nilai guna nanti dibagi lagi menjadi tiga, ada nilai guna langsung, ada nilai guna tidak langsung, dan nilai pilihan. Lalu untuk jenis yang kedua, nilai non guna atau nilai bukan guna, non-use value, di sini ada nilai warisan dan nilai keberadaan. Tentu nanti pendekatan ataupun metode yang diterapkan juga akan berbeda-beda. Nah, ini kita pahami dulu, ada dua nilai yang nantinya akan kita hitung. Tentu tidak semuanya harus kita hitung ya teman-teman, nanti sesuai dengan kapasitasnya atau sesuai dengan tema
topik penelitiannya tinggal diambil, mau nilai mana yang harus dihitung. Melihat ketersediaan data, melihat kemampuan, dan juga sumber dayanya, tentunya tidak semuanya harus kita hitung. Itu yang pertama, nanti akan menentukan bagaimana pendekatan yang akan kita gunakan. Kalau untuk nilai kerusakan atau nilai kerugiannya nanti ada beberapa juga yang berbeda-beda untuk pendekatannya. Oke, itu sebagai pengantar. Nah, saya berikan gambaran dulu. Jadi, secara umum, dalam metode atau pendekatan valuasi ekonomi itu ada dua, yang nantinya bisa dipakai untuk semua topik, baik jasa lingkungan ataupun nilai kerusakan ataupun kerugian. Dua metode itu adalah metode perhitungan harga pasar dan metode perhitungan harga non pasar. Nah, kita ke metode harga pasar dulu, perhitungan atas harga pasar. Perhitungan atas harga pasar ini terdiri dari tiga. Satu, ada pendekatan produktivitas. Lalu yang kedua ada pendekatan modal manusia. Lalu yang ketiga ada pendekatan biaya kesempatan. Dari ketiga jenis perhitungan harga pasar ini juga nanti akan dibagi lagi menjadi beberapa metode. Pendekatan produktivitas yang pertama. Ada pendekatan teknik perubahan produktivitas, ada pendekatan teknik biaya pengganti, dan yang ketiga teknik biaya pencegahan. Nah, ini kita ke pendekatan harga pasar terkait pendekatan produktivitas dulu. Nah, pendekatan produktivitas ini sebetulnya mengandalkan atau menggunakan harga pasar yang sesungguhnya. Idealnya agar apa? Agar proksi yang nanti kita hasilkan dalam menilai valuasi itu mendekati hasil atau nilai real valuasi yang akan dicapai. Jadi kata kuncinya adalah harga pasar dulu, harga pasar. Nah, harga pasar ini dihitung utamanya adalah tentunya kita harus tahu dulu nilai SDA yang akan kita hitung atau jenis sumber daya alam. Barangnya apa dulu yang harus kita hitung? Itu air atau sumber daya air, apakah sumber daya hutan yang nantinya berorientasi ke kayu atau hutan produksi, atau nanti berlokasi di tempat wisata yang nantinya akan menghitung harga pasar terkait tiket atau nilai rekreasi, atau mungkin harga-harga terkait jenis sumber daya alam yang lain, pertambangan misalnya, ataupun juga nanti terkait kesuburan tanah dan sebagainya, macam-macam. Jadi ini lebih mudah karena apa? Karena ada harga pasar yang nantinya akan kita gunakan sebagai acuan dalam menghitung nilai valuasinya. Nah, yang pertama, dengan pendekatan produktivitas ini tentu berkaitan dengan perubahan produktivitas. Jika dalam suatu lokasi ataupun area kajian yang teman-teman nanti teliti itu tidak ada perubahan produktivitas maksudnya, tidak ada perubahan, trennya itu sama, stuck ya. Misalnya apa, Pak? Misalnya teman-teman nanti meneliti hutan produksi ya. Hutan produksi itu selama 10 tahun belakang ini tidak mengalami kerusakan, tidak mengalami pengurangan jumlah produksi. Kayu yang dihasilkan sama trennya. Tidak ada kerusakan lahan yang berarti sehingga produksinya secara jumlah tidak terganggu. Itu gampang, itu lebih mudah dalam menilai. Tinggal dikalikan berapa jumlah kayu yang dihasilkan per hektar dikalikan harga kayunya misalnya seperti itu. Atau
Misalnya kalau kita berbicara sumber daya air, air yang digunakan oleh warga dalam suatu desa itu jumlahnya tidak pernah berubah, tidak pernah berkurang debitnya. Warga tidak mengalami kendala ataupun kesulitan dalam mengkonsumsi air itu. Tidak pernah Pak dalam satu musim atau dalam beberapa tahun itu mengalami pengurangan sehingga, eee, kita mengalami kesulitan air tidak pernah. Debitnya normal, bahkan kalau musim hujan itu agak sedikit ada penambahan debit ya kan, itu tidak ada perubahan produktivitas. Nah, kalau di situ ada perubahan karena mungkin ada kerusakan lahan atau mungkin karena ada faktor-faktor lain seperti cuaca atau mungkin faktor, modalnya mungkin kurang dalam memproduksi suatu sumber daya, di sini ada yang namanya teknik perubahan produktivitas. Teknik perubahan produktivitas ini digunakan untuk menghitung perubahan kuantitas dari jenis SDA yang mengalami perubahan di waktu tertentu. Karena sumber daya alam ini kan dipandang sebagai barang produksi atau barang konsumsi ya. Sorry, barang konsumsi lah, barang yang sudah kita nikmati, sudah dapat kita beli. Jika misalnya sumber daya air di suatu desa itu mengalami pengurangan ataupun misalnya dalam suatu waktu tertentu pas musim kemarau itu jumlahnya berkurang, berarti nilai valuasinya tentunya akan berubah, nilai produktivitasnya akan berubah. Nanti bisa teman-teman hitung di situ. Perubahan nilai produktivitas ini bisa kita gunakan sebagai, nilai guna langsung ya, bisa nanti untuk nilai guna langsung atau nanti nilai guna atau mungkin nilai kerugian akibat suatu pencemaran ataupun suatu kerusakan tertentu. Seperti yang kemarin kita bahas ya, eee, misalnya di sungai yang ada di Kalimantan kemarin yang di artikel itu ada pencemaran, berarti di situ ada perubahan produktivitas dari air sungai itu, ya kan. Misalnya seperti itu. Jadi kalau ada perubahan ya nanti dihitung, hitung berapa perubahannya ya yang bisa apa namanya, yang bisa diproduksi berapa jumlahnya, itu yang dianggap sebagai nilai value-nya atau nilai valuasinya. Nanti kita lihat seperti apa contoh-contoh perhitungannya. Yang kedua, teknik biaya pengganti atau replacement cost. Nah, teknik replacement cost ini atau biaya pengganti ini digunakan untuk perbaikan lingkungan atau untuk mengganti sumber daya alam yang mungkin, tidak bisa digunakan kembali, tidak bisa dikonsumsi kembali. Biaya pengganti ini tentunya, eee, nilainya harus mendekati keadaan semula atau kondisi semula, ya kan. Misalnya seperti kemarin yang kita bahas di pencemaran sungai di Kalimantan itu kan mereka harus mengeluarkan biaya pengganti untuk membeli air dari pengecer atau membuat sumur agar, kondisi semula mereka saat menggunakan air sungai itu bisa kembali. Jadi ada replacement cost. Nanti berbeda dengan teknik biaya pencegahan, karena replacement cost ini adalah untuk menggantikan SDA yang ada agar kondisinya seperti semula. Entah itu barangnya diganti dengan barang lain sejenis dan sebagainya. Atau untuk mengganti SDA yang telah rusak ataupun telah tercemar. Yang ketiga adalah biaya pencegahan. Biaya pencegahan ini lebih ke arah nilai ataupun, nilai lingkungan yang dihitung berdasarkan kira-kira apa yang harus dipersiapkan oleh masyarakat atau oleh pemerintah atau oleh perusahaan atau oleh lembaga lain ya, program-program apa yang perlu dianggarkan, perlu direalisasikan untuk mencegah terjadinya kerusakan, untuk mencegah terjadinya pencemaran.
Misalnya, eee, kita katakanlah batu raden ya. Kalau kita menilai valuasi batu raden, itu kan ada biaya, nanti ada biaya masuk nilai guna langsung dari, eee, tiketing-nya. Tiketing utama berapa, tiketing nanti yang masuk ke atraksi apa berapa, itu kan bisa kita lihat real ya, nilai tiketnya. Tapi nilai guna langsung itu bisa kita tambahkan lagi atau mungkin ada nilai pilihan ataupun nilai, eee, keberlanjutan yang dapat kita tambah. Misalnya untuk biaya pencegahan, agar apa? Agar kondisi Taman Wisata Baturadon itu bisa tetap indah, estetik dari mulai air terjunnya, dari mulai ketersediaan taman-tamannya tetap bisa dinikmati, pohon-pohonnya tetap bisa hidup, airnya tetap bisa mengalir di beberapa kolam ataupun taman, ya kan. Itu ada anggaran ataupun program yang harus direalisasikan, harus dikeluarkan secara rutin untuk mencegah terjadinya, agar taman wisata itu tetap bisa dinikmati secara utuh, secara, eee, kondisi semula. Kalau tidak ada biaya pencegahan itu kan nanti pasti nilainya akan berubah. Atau misalnya, ketika kita berbicara kemarin soal hutan bakau, ketika potensi hutan bakau itu dinilai hanya sebatas sebagai kayu, komoditas kayu berarti itu adalah nilai gunanya, nilai produktivitasnya. Tetapi kalau kita lihat nilai warisan ataupun nilai jasa lingkungan, nilai non guna yang nantinya akan kita hitung, berarti ada biaya pencegahan. Ketika, eee, hutan bakau itu agar tetap bisa lestari, agar tetap bisa, menopang lingkungan pesisir ya kan, bisa tetap menopang mencegah abrasi, tetap bisa menjaga habitat ikan-ikan ataupun mikroorganisme yang ada di situ, tetap bisa menyerap karbon, ada biaya yang dikeluarkan oleh misalnya kelompok tani yang ada di situ, atau mungkin pemerintah desa, atau mungkin dinas lingkungan hidup, agar apa? Agar hutan bakau itu tetap ada, tetap lestari. Misalnya apa? Selalu dilakukan penanaman pohon bakau untuk mengganti pohon-pohon bakau yang rusak atau yang telah mati. Ada perawatannya, ada biaya yang digunakan untuk operasional karyawan ataupun orang yang menjaga kawasan itu. Nah, itu biaya pencegahan yang harus dikeluarkan, sehingga bisa digunakan sebagai nilai non gunanya. Atau mungkin dalam suatu wilayah yang memiliki tingkat kelerengan yang cukup terjal ataupun cukup beraneka ragam. Misal seperti di Dieng, Banjarnegara itu kan daerah yang rawan longsor. Untuk memvaluasi, eee, potensi perbukitan yang cukup bernilai secara ekonomi ya, karena di situ kan di Banjarnegara, di Dieng kan banyak potensi pertanian dan perkebunan. Tetapi kalau di situ longsor, karena tingkat kelerengannya sudah sangat terjal ataupun curam, pasti nanti nilai produktivitasnya akan berkurang. Agar tidak berkurang nilai produktivitasnya, kita harus hitung nilai pencegahan atau biaya pencegahan agar tidak longsor ataupun tidak mengalami, eee, kerusakan lahan. Nah, biaya-biaya pencegahan untuk menanggulangi itulah yang nantinya dihitung sebagai nilai non guna, sebagai biaya pencegahan. Nanti ya bisa dilihat, perhitungannya bisa dilihat dari berapa anggaran yang dikeluarkan oleh pemerintah, oleh masyarakat. Itu lebih ke arah data-data sekunder. Nah, itu untuk pendekatan produktivitas agar dapat, tetap dinikmati, tetap bisa kita konsumsi sumber daya alam itu. Yang kedua, ada pendekatan modal manusia. Ini nanti berkaitan dengan nilai kerugian, ya. Kalau ini bisa berkaitan dengan nilai guna langsung dan tidak langsung, kan. Ini nilai guna langsung, ini nilai guna tidak langsung, terkait jasa lingkungan apa yang ditawarkan,
agar tetap lestari tentunya harus dinilai biaya pengganti dan juga biaya pencegahan. Nah ini beda tema, ini berkaitan dengan nanti terkait nilai kerugian akibat pencemaran atau kerusakan lingkungan. Digunakanlah pendekatan modal manusia, karena di sini manusia yang dihitung sebagai objek yang akan terkena pencemaran. Sebetulnya harus ada pendekatan yang lain selain manusia ya, karena binatang atau hewan dan tumbuhan pun juga terkena dampak dari pencemaran dan juga kerusakan ya, cuman ya karena ini lebih orientasi ke manusia. Nah, misalnya apa? Ketika terjadi pencemaran, dampak dari polusi udara di Jakarta misalnya, banyak warga yang mengalami ataupun menderita penyakit ISPA, gangguan pernapasan, batuk, bronkitis, bahkan mungkin serangan jantung ya, karena bahaya polusi udara terutama PM10, PM25 yang kemarin kita bahas, itu sangat kompleks ke kesehatan manusia. Misalnya di situ ada berapa ribu warga Jakarta yang menderita, harus opnam, ya kan, harus memulihkan kesehatannya sehingga mereka tidak dapat bekerja. Harus opnam, harus rawat jalan, harus istirahat total misalnya, kan. Karena sudah menyangkut pernapasan dan sebagainya, itu kan sangat berbahaya, harus dipulihkan lah, minimal tidak boleh tidak boleh menghirup udara yang kotor. Mereka tidak bisa bekerja, tidak bisa beraktivitas kembali, berdagang, ataupun bekerja di kantor, ataupun berwirausaha. Ada pendapatan yang hilang di situ. Berapa total pendapatan yang hilang dari sekian ribu penderita dalam berapa waktu? Itu bisa dihitung. Itu nilai kerugian dari yang pertama pendapatan yang hilang. Atau yang kedua dari pendekatan biaya pengobatan. Dari sekian ribu itu kira-kira biaya pengobatannya berapa? Nah, kemarin kan sudah dibahas ya di jurnal yang kedua terkait polusi udara yang membahas secara keseluruhan di Indonesia kan, biaya pengobatan per jenis penyakit sudah dibahas. Oh sekian sekian sekian, itu bisa dihitung dari, eee, jenis biayanya dikalikan berapa penderitanya, itu bisa. Ataupun bisa diambil dari tagihan BPJS atas beberapa pasien yang mengalami penyakit saluran pernapasan, bronkitis, jantung, dan sebagainya akibat pencemaran udara. Atau yang ketiga, kalau ini berkaitan dengan pendekatan, nah ini mungkin bisa ditambahkan misalnya pendekatan, eee, transportasi kalau memang mereka harus dirujuk ke rumah sakit yang jauh, itu juga bisa dimasukkan, ditambahkan di situ sebagai biaya pengobatannya. Transportasi, akomodasinya, mereka ke rumah sakit, harus menginap dan sebagainya, itu mungkin bisa ditambahkan di situ. Nah, yang ketiga pendekatan keefektifan biaya penanggulangan. Kalau kita berbicara itu berarti ketika, sampelnya adalah polusi udara Jakarta tentu ini hampir sama seperti biaya pencegahan ya, hampir mirip cuman kalau pencegahan ini biaya yang dikeluarkan sebelum ada kerusakan atau pencemaran, yang ini adalah setelah ada kerusakan atau pencemaran. Sudah terjadi polusi udara di Jakarta, pemerintah membuat beberapa program-program. Sekarang Kementerian Lingkungan Hidup membuat kegiatan penghijauan lah dan sebagainya. Ada yang menyiram, membuat hujan buatan, kan, macam-macam lah. Nah, anggaran-anggaran yang dihabiskan untuk itu, untuk program-program penanggulangan itu bisa digunakan sebagai nilai kerugian dengan pendekatan biaya penanggulangan. Itu yang kedua, terkait harga pasar yang berkaitan dengan pendekatan modal manusia. Yang ketiga, terkait pendekatan biaya kesempatan. Nanti biaya kesempatan itu berkaitan nanti dengan nilai-nilai pilihan atau mungkin yang nilai warisan dan sebagainya. Mungkin sambil break dulu teman-teman, sambil dipahami lagi.
Ya tidak terlalu cepat temponya, sambil dilihat-lihat dulu, dicernihkan dulu. Oke, udah ya. Sekarang kita masuk ke biaya kesempatan. Ini mungkin biaya kesempatan aspek yang akan dihitung akan sangat kompleks ya, akan sangat, banyak karena mempertimbangkan beberapa aspek. Kalau kita lihat di sini definisi atau konsepnya adalah biaya kesempatan itu digunakan untuk menghitung biaya yang harus dikeluarkan guna melestarikan suatu manfaat, suatu jasa lingkungan dalam suatu ekosistem, dan bukan untuk memberikan nilai terhadap manfaat itu sendiri. Berarti bukan mengkuantifikasi nilai manfaatnya, tetapi untuk mengkuantifikasi sebetulnya biaya yang kita keluarkan untuk menerima manfaat itu berapa, agar manfaat itu tetap ada, tetap lestari hingga jangka panjang, hingga dapat dinikmati oleh cucu kita nanti. Itu kan sangat kompleks ya, sangat sulit diukur kalau kita lihat tidak hanya dari aspek kuantifikasinya ya. Tapi nanti agar dapat lestari sampai sekian puluh tahun, pasti nanti ada berbagai macam alternatif program, atau mungkin juga yang lainnya lah, agar ini tetap lestari. Bukan bukan kuantifikasi SDA-nya, tapi mengkuantifikasi agar ini tetap ada, tetap berlanjut sampai anak cucu kita nanti. Contoh, untuk menilai besaran manfaat ekonomi yang harus dikeluarkan atau dikorbankan jika terjadi perubahan kualitas lingkungan hingga tidak dapat dikembalikan seperti semula. Ini menarik untuk menghitung biaya kesempatan, misalnya ketika terjadi suatu proyek apa di suatu wilayah atau di suatu ekosistem. Katakanlah di sini ada proyek tambang. Bisa kita lihat misalnya ketika di Wadas kemarin sempat ramai, ataupun di proyek-proyek tambang yang lain di Kalimantan yang itu bisa menggusur atau menggeser ya lahan-lahan milik masyarakat, entah itu lahan produktif untuk pertanian, perkebunan, atau lahan-lahan tempat tinggalnya, ruang hidupnya. Nah, misal ada area yang digunakan untuk tambang katakanlah, tentunya akan berdampak secara signifikan pada ekosistem atau pada lingkungan, baik dampak deforestasinya. Tentu kan kalau membuka lahan untuk tambang kan harus digunduli dulu hutannya kan, harus diambil dulu atasnya. Ketika atasnya sudah diambil, hutannya diambil, tentu akan berpengaruh ke hidrologi atau sumber daya airnya. Bahkan mungkin kalau di situ ada perkebunan yang harus dihilangkan ya, tentu nilai ekonomi dari perkebunan juga akan hilang. Atau mungkin di situ ada perumahan warga, ada pemukiman yang sudah lama, dan mungkin ada kepemilikan hak atas tanahnya di situ, juga nanti akan berdampak secara sosial budaya, karena sudah menjadi ruang hidup, ruang sosial, dan sebagainya. Nah, biasanya untuk itu ada proyek-proyek seperti itu, biaya ganti rugi itu hanya mengkuantifikasi aset tanahnya saja, atau nilai harga tanah, harga lahannya saja. Ini berapa sih nilai harga tanahnya ya kan? Hanya dilihat dari situ saja. Tidak menilai biaya kesempatan dalam selama ini saya hidup di sini, sebelum ada tambang atau sebelum ada proyek ini, saya
masih punya kesempatan yang sangat panjang hingga anak cucu kita untuk memperoleh apa ya, bahan-bahan pangan dari lahan pertanian yang ada, untuk memperoleh airnya ya kan, hasil hutan, hasil kebun, bahkan ini tempat tinggal kita. Kita sudah lama di sini, sudah nyaman, orang-orangnya juga sudah nyaman, sudah terbentuk sistem sosial, nilai-nilai sosial yang sudah kita bangun, gotong royong dan sebagainya, nilai keamanan dan sebagainya, nilai aksesibilitas dari fasilitas umum dan sebagainya. Kesempatan-kesempatan itu hilang dalam sekejap ketika ada proyek tambang dan sebagainya. Nah, malah yang menjadi ganti rugi hanya nilai aset tanah. Itu keliru kan, karena nilai-nilai lain tidak dipertimbangkan. Nilai-nilai kesempatan akan hak atas tanah, hak dalam memperoleh sumber daya air, hak ketika dari dulu sampai sekarang mereka memiliki sumber penghidupan dari pertanian, dari perkebunan, itu tidak dihitung nilai produktivitas, nilai kesempatannya. Nah, itu yang menjadi concern di pendekatan biaya kesempatan. Ini bisa dilihat nanti ketika case-case tertentu ya, case-case tertentu ketika ada fenomena seperti penggusuran atau suatu proyek apa, sehingga valuasi terkait biaya kesempatan ini dapat memberikan nilai alternatif yang lebih adil terhadap masyarakat yang terdampak atau tergusur ya kan. Teman-teman ekonomi bisa memberikan insight baru atau pandangan baru. Makanya Kak, seperti halnya di Rempang ya, di Rempang kemarin yang sempat ramai, mereka harus digusur, ganti ruginya kok diberikan rumah 4, tipe 45, lalu diberikan modal 100 juta, kan tidak imbang dengan nilai sosial yang mereka peroleh selama ini ya. Mereka sudah nyaman di tanah kelahirannya, ya kan? Sudah nyaman akan akses jalan, akses sekolah, kesempatan untuk memperoleh sumber daya air yang sudah ada, sumber daya akan pertanian dan sebagainya, itu kan langsung hilang, berpindah ke tempat yang baru ya kan. Hanya diberi modal 100 juta, dengan hilangnya kesempatan-kesempatan yang sudah dulu mereka manfaatkan atau mereka terima kan tidak sebanding. Makanya pendekatan biaya kesempatan ini sudah bisa memberikan sudut pandang yang berbeda untuk menilai apa ya, ganti rugi dan sebagainya terkait kesempatan-kesempatan yang hilang dari masyarakat. Nah, tentunya nanti dalam menghitung nilai biaya kesempatan ada harga pasar yang harus dipertimbangkan. Nilai tidak hanya nilai aset tanah berdasarkan harga tanah pada waktu tertentu di lokasi ini kan tidak hanya itu, harga terkait dalam memperoleh sumber daya air, nilai bahan pangan, aksesibilitas dan sebagainya itu nanti bisa dihitung. Itu untuk pendekatan harga pasar. Jadi ada tiga, pendekatan produktivitas, pendekatan modal manusia, yang ketiga pendekatan biaya kesempatan. Yang ketiga-tiganya ini acuannya adalah kata kuncinya nanti bisa harus berpatokan pada harga pasar. Biaya pengobatan jelas, ada harga pasarnya, ada acuannya. Biaya pengobatan untuk ISPA sekian, atau mungkin nanti biaya yang dikeluarkan per individu berapa. Pendapatan yang hilang jelas, sudah ada harganya, kan? Nah itu, kata kuncinya adalah harga pasar. Oke, yang kedua, biaya harga non. Saya agak sedikit pelan-pelan dulu, pendekatan harga non pasar. Teman-teman nanti sambil baca ini ya, buku yang sudah kemarin saya share itu juga ini acuannya dari itu semua.
Nah, pendekatan harga dan pasar ini ada 3 jenis. Pertama, pendekatan nilai hedonis, kedua travel cost atau biaya perjalanan yang nantinya mungkin berasosiasi dengan valuasi ekonomi di sektor pariwisata, yang ketiga pendekatan ketersediaan membayar atau menerima ganti rugi, contingent value method. Ini kalau contingent value method nanti hampir sama dengan willingness to pay. Oh ya, untuk willingness to pay nanti bisa teman-teman pakai kalau memang harga pasar itu tidak bisa dikalkulasi. Dari sini nanti teman-teman bisa menggunakan harga atau dari metode willingness to pay ya, kesediaan masyarakat untuk membayar. Membayar bisa digunakan di sini, di biaya kesempatan atau mungkin dalam biaya pengganti atau pencegahan. Karena memang tidak bisa dihitung ya dalam konteks harga pasarnya. Nah, pendekatan harga dan pasar itu juga pendekatan yang nantinya akan dipilih ketika harga pasar itu tidak bisa dijumpai atau mungkin sulit untuk ditentukan harga pasarnya. Nah, yang pertama kita lihat pendekatan nilai hedonis price atau uh, ini bukan barang-barang hedon ya, bukan berasosiasi dengan barang-barang hedon, enggak, cuman justru mungkin filosofi barang-barang hedon ada di sini. Nah, hedonis price ini memperhitungkan nilai barang pengganti atau substitusi maupun nilai barang pelengkap. Gimana ya tuh konsepnya ya nih? Biasanya ini lebih banyak hedonic price ini lebih banyak digunakan untuk menilai harga properti ya atau perumahan. Karena nilai hedonic price ini untuk mengukur nilainya kualitas lingkungan yang mempengaruhi keputusan kita masyarakat dalam mengkonsumsi atau membeli suatu produk jasa lingkungan atau mungkin atas suatu aset-aset tertentu. Ada barang-barang pengganti atau substitusi dan juga barang pelengkap. Tidak hanya satu jenis manfaat yang dapat kita peroleh, tapi mungkin ada berbagai macam nilai pelengkap atau substitusi yang lain. Responden mengetahui dengan baik tentang karakteristik nilai barang jasa yang tidak dipasarkan. Ini berasosiasi kalau tidak dipasarkan berarti dengan barang pelengkap atau pengganti. Harus merasakan kepuasan karena hedonik ya, hedonis price itu harus merasakan kepuasan maksimum atas nilai barang dan jasa. Dan kalau tidak bisa dihargai atas suatu harga pasar, kita dapat menanyakan ataupun menghitung dengan willingness to pay, kesediaan masyarakat untuk membayar itu berapa. Saya mungkin tidak belum mencontohkan yang perumahan ataupun properti. Saya contohkan mungkin ke eh, suatu objek wisata. Objek wisata misalnya yang kemarin teman-teman ini ya, CUB apa ya, yang ada apa namanya, yang ada persewaan tenda atau roomnya, kan ada suatu tempat perkemahan yang sekarang ini lagi ngehits ya. Teman-teman bisa bermalam di situ, menyewa tenda di situ, ada paket-paket persewaannya, bahkan di situ ada
fasilitasnya. Berbeda kalau teman-teman mungkin mendaki gunung sendirian, capek-capek bawa tenda dan sebagainya ya kan. Apa ya, harus modal juga, modal peralatan, modal untuk waktunya ke sana. Mendaki kan tidak hanya 1-2 hari kan, mungkin ada yang 3 hari dan sebagainya. Nah, hanya dengan berwisata ke tempat-tempat hits yang sekarang ini ada, menawarkan tidak hanya pemandangan, tidak hanya udara yang bersih, sejuk, tapi ada fasilitas yang ada di situ. Kita hanya bawa badan ya kan, atau mungkin bawa baju pengganti, bawa uang, kita bisa menikmati pemandangan itu dengan bermalam, menyewa tenda, ada toilet, bahkan ada warungnya di situ kan, semuanya lengkap. Nah, itulah nilai-nilai substitusi dan juga nilai barang pelengkap. Kita nggak usah perlu piknik jauh-jauh naik gunung, capek-capek, sudah ada penggantinya di situ, ya kan, praktis. Bahkan dengan apa ya, kalau dikalkulasi secara ekonomi mungkin ketika kita piknik ke situ dengan biaya kita naik gunung, bahkan bisa lebih mahal naik gunung ya kan. Bayar tiketnya berapa hari, bayar perbekalannya berapa, bayar sewa tenda dikalikan berapa hari. Capeknya itu nggak dihitung kan oleh kita kadang-kadang. Capeknya berapa, harus sampai ke base camp jauh-jauh. Ke base camp pendakian kan jauh daripada ke tempat-tempat yang tadi hits ya, itu lebih dekat kan biasanya. Biaya sewa tenda lebih murah, biaya tiket masuknya juga lebih murah Pak. Gampang, praktis ya kan. Itu nilai kepuasan yang akan kalian mungkin peroleh ya, bagi orang yang mungkin tidak suka capek-capek atau naik gunung ya. Disclaimer mungkin ya, saya pengen yang simpel-simpel aja Pak, nggak usah capek, tapi bisa camping ceria 1 malam ya kan. Itu nilai hedonik, karena di situ tidak hanya menawarkan keindahan, ada nilai-nilai pelengkap yang lain. Nilai pelengkap misalnya apa, ada persewaan tenda yang murah, atau bahkan kita bisa bawa tenda sendiri, sehingga bisa mengurangi tiketnya misalnya, atau biaya sewa. Di situ sudah ada warung Pak, kita nggak usah capek-capek bawa bahan-bahan mentah atau bahan-bahan makanan. Nggak usah bawa kopi, di situ sudah ada kopi, sudah ada warung. Sudah ada MCK-nya juga, dan sebagainya. Itu barang pelengkap, barang substitusi yang dapat kita nikmati. Banyak fasilitas yang ditawarkan, tidak hanya estetika. Nah, dengan biaya yang murah ya kan, tentunya, itu bisa kita hitung nilai hedonisnya, nilai kepuasannya berapa. Mungkin kalau kita menggunakan harga pasar ya, kalau kita hitung biaya sewa tenda berapa, biaya MCK berapa, ngopi berapa, dengan nilai kepuasan itu tidak sebanding ya. Mungkin teman-teman, saya berani bayar lebih Pak untuk ini Pak, karena ini terlalu murah Pak. Nilai kepuasan yang saya habiskan camping ceria semalam hanya sekitar 150.000 Pak. Saya mungkin dengan ini bisa membayar lebih Pak, bisa membayar 250. Itu bisa digunakan sebagai nilai evaluasi, nilai hedonisnya ya. Tidak hanya pendekatan pasarnya saja, pendekatan harga tadi, tiket dan sebagainya. Atau mungkin uh, satu lagi yang lebih mudah dipahami mungkin terkait nilai hedonik dari suatu properti atau aset, rumah katakanlah. Rumah sekarang di Purwokerto mahal-mahal, terutama nilai rumah atau properti yang ada di Purwokerto Utara. Purwokerto Selatan relatif lebih murah. Karena apa? Karena nilai hedonis, tingkat kepuasan yang diperoleh masyarakat ketika membeli rumah di wilayah Purwokerto Utara, di Sumbang, atau mungkin di Batu itu nilai propertinya lebih mahal. Karena apa? Karena ada barang-barang pelengkap atau jasa-jasa lain yang tidak bisa dihitung, tidak bisa dikatakan mahal, atau mungkin orang lebih tertarik untuk membeli rumah di daerah utara. Karena apa? Beli Mas, empuk barang toh. Karena apa? Satu, ketersediaan air yang sangat melimpah. Airnya tidak pernah
mengalami kesulitan ya. Mungkin berbeda dengan perumahan-perumahan di Purwokerto Selatan. Kadang-kadang airnya sulit, keluhan dan sebagainya. Kedua, iklimnya lebih sejuk, lebih dingin, lebih enak untuk ditinggali. Ketiga, aksesnya Pak, aksesnya sangat dekat dengan fasilitas umum, dekat dengan kampus, dekat dengan tempat wisata, dekat dengan fasilitas umum, pelayanan umum lebih dekat. Sehingga wajar nilainya tinggi atau mungkin orang lebih tertarik untuk membeli rumah di sana, di Purwokerto bagian utara. Nah itu, ada nilai-nilai kepuasan dari nilai tambah, nilai barang pelengkap. Atau mungkin dalam suatu klaster perumahan itu ada banyak sekali fasilitas yang ditawarkan. Misalnya apa? Jalanannya lebih lebar, bahkan jalannya diaspal. Ada ruang terbuka hijau atau ruang publik yang bisa digunakan oleh anak-anak untuk bermain, untuk bercengkrama, untuk bersosialisasi, bahkan disediakan wifi, ada masjidnya ya kan, sebagai tempat ibadah, lengkap di situ. Dibanding mungkin perumahan lain yang mungkin tidak ada fasilitas umumnya. Mungkin bisa lebih murah atau mungkin secara demand tidak begitu banyak dilirik. Yang banyak dilirik yang lengkap akan fasilitas atau barang pelengkap. Ya, itu terkait nilai hedonis. Itu bisa sangat subjektif, nilainya bisa berubah tidak hanya dari nilai harga pasar. Mungkin nilai kepuasannya akan dapat dihitung dengan willingness to buy tadi. Yang kedua ada biaya perjalanan. Ini biasanya digunakan untuk menilai valuasi dari objek-objek wisata. Karena beberapa ahli menganggap bahwa biaya perjalanan dan waktu yang dihabiskan atau dikorbankan oleh wisatawan untuk menuju objek itu dianggap sebagai nilai lingkungan yang dibayarkan oleh wisatawan atau nilai yang dikorbankan, nilai jasa lingkungan yang dikorbankan oleh wisatawan. Dapat menambah valuasi lingkungan dari objek wisata itu. Nah, ini perlu kuesioner, perlu banyak pertanyaan yang nantinya akan ditanyakan kepada responden. Loh, kenapa Pak nilai itu bisa untuk menambah valuasi lingkungan dari objek wisata itu? Ya, karena apa? Berarti nilai objek wisata itu tidak hanya dinilai dari nilai tiketnya saja, ada nilai yang memang menjadi daya tarik oleh wisatawan sehingga wisatawan mau berkunjung ke situ, bahkan mau berkunjung berkali-kali. Wisatawan menghabiskan uangnya, operasional uangnya, waktunya untuk pergi ke situ itu oleh para ahli ekonomi dapat digunakan untuk menambah nilai valuasi dari wisata itu. Bisa ditambahkan di nilai guna langsung di sini. Kenapa? Ya itu tadi, ada ongkos-ongkos ekonomi yang dihabiskan oleh wisatawan. Itu dapat dimasukkan ke nilai guna langsung. Mereka langsung mengkonsumsi, mereka langsung mengunjungi itu, tidak hanya dari nilai tiket, tapi nilai biaya perjalanan. Nah, biaya perjalanan dan waktu nantinya uh, harus didetailkan lagi. Satu, misalnya kalau dia menggunakan kendaraan umum, misalnya menggunakan bis atau kereta, kalau teman-teman mungkin yang sering mendaki ke gunung-gunung di luar Jawa Tengah, berarti mungkin menggunakan kereta ya, itu berapa ongkos pulang perginya? Kalau kendaraan pribadi ya berapa bensin yang harus kalian keluarkan? Bensin dan sewa kendaraan. Ya sewa kendaraan dihitung, walaupun itu kendaraan pribadi ya. Pasti kan nanti ada biaya-biaya perawatan. Nah itu anggaplah sewa kendaraan. Kalau biaya, kalau kendaraan pribadi. Yang kedua, selain bensin ada akomodasi. Akomodasi selama kalian mengunjungi objek itu, kalian menghabiskan uang itu untuk apa saja? Untuk menginap misalnya, menginap, untuk makan pagi, siang, sore karena butuh waktu sekitar 1 hari Pak perjalanan, ada konsumsinya pasti kan untuk makan, untuk snack dan sebagainya. Itu akomodasi yang harus kalian keluarkan di situ. Jadi atau mungkin hotel dan sebagainya. Itu travel cost dihitung dari situ. Nanti banyak sekali kok perhitungan-perhitungan dari nilai travel cost atau
TCM ya, kalau dihitung TCM method, travel cost method, itu nanti banyak valuasi ekonomi pariwisata. Biasanya tahun lalu juga sering anak-anak menggunakan travel cost method. Jadi nilai guna langsung dari suatu objek wisata itu dihitung dari nilai tiketingnya ditambah nilai TCM-nya atau travel cost method-nya. Yang ketiga, dari biaya harga non pasar ada nilai pendekatan kesediaan membayar atau menerima ganti rugi, contingent valuation method. Metode valuasi kontingensi ini digunakan untuk mengestimasi nilai ekonomi untuk berbagai macam ekosistem dan jasa lingkungan yang tidak memiliki nilai pasar. Misalnya nilai jasa keindahan atau estetis. Metode ini menggunakan pendekatan kesediaan untuk membayar atau menerima ganti rugi agar sumber daya alam tersebut tidak rusak atau dapat digunakan untuk menduga nilai guna dan nilai biaya. Ini hampir sama dengan willingness to pay. Kalau willingness to pay itu kesediaan kita untuk membayar atas jasa lingkungan yang mungkin tidak bisa dihargai dari harga pasar. Harga pasar sekian, tetapi saya kurang puas, Pak. Saya bersedia membayar sekian. Atau mungkin seperti kemarin teman-teman yang ada yang bertanya, Pak, ini belum ada harga tiketnya. Oh, berarti harga tiketnya itu nilai guna langsung pariwisatanya bisa dihitung dengan willingness to pay. Kesediaan pengunjung untuk membayar di objek wisata ini berapa. Mereka kira-kira puasnya harus bayar berapa. Itu WTP. Tapi kalau nilai kontingensi itu berarti willingness to receive. Ya. Namanya apa ya? Bukan willingness sebenarnya, kesediaan untuk menerima ganti rugi misalnya ketika Bromo yang kemarin sudah terbakar habis, ya nggak habis ya. Sudah beberapa sebagian kawasannya itu terbakar, banyak masyarakat yang mengalami kerugian. Ya, ternyata dendanya hanya sekian miliar, 1,5 miliar. Padahal kalau kita valuasi kerugiannya kan sangat banyak ya. Ada kerugian tiketingnya berapa, kerugian dalam biaya untuk menanggulangi itu berapa yang dikeluarkan. Bahkan ada yang sempat menyatakan biaya penanggulangan itu sekitar 200 juta per menit atau nggak salah, atau per jam ya, saya lupa itu. Nah, nilai UMKM yang mungkin terdampak itu kan karena aktivitas wisata sudah mulai berkurang, bahkan mungkin tidak diperbolehkan, itu berapa warung-warung yang tidak bisa buka souvenirnya ataupun makanan-makanannya tidak bisa dijual belikan, atau mungkin bahkan biro-biro perjalanan, orang yang punya jeep itu dampaknya luar biasa. Nah, bagi warga yang terdampak, terutama para pelaku ekonomi yang ada di sektor wisata itu, ketika ditanyakan terkait nilai kerugiannya, itu berapa? Nah, ini bisa menggunakan nilai contingency value method. Kesediaan mereka untuk menerima ganti rugi itu berapa? Ganti rugi ini berapa, Mas? Menurut jenengan kira-kira sebagai pelaku ekonomi. Saya rasa saya kehilangan rupiah sebesar 500.000, Mas, karena chip, 1 juta, Mas, karena chip saya nggak bisa beroperasi selama sehari. Tapi 1 juta itu hanya dihitung dari chip saya, Mas. Tapi kalau dihitung dari total semuanya mungkin tidak segitu, bahkan mungkin bisa lebih dari itu. Nah, itu setiap pelaku ekonomi ditanyakan satu persatu kesediaan mereka untuk menerima ganti rugi atas kebakaran Gunung Bromo itu berapa. Misalnya kalau kita menggunakan metode survei, setiap pelaku ekonomi ditanyakan satu persatu nilai kerugian yang pantas diterima oleh mereka itu berapa, berdasarkan mungkin aktivitas ekonomi yang sudah berhenti, ditambah mungkin yang lainnya, profitnya berapa yang hilang dan sebagainya.
di total dikalikan jumlah pelaku ekonominya berapa, itulah nilai kerugian ataupun kesediaan membayar ganti rugi atau menerima ganti rugi yang akan diterima atau akan dijumlahkan berapa. Atau mungkin seperti kemarin teman-teman ketika berbicara mengenai pencemaran sungai di Kalimantan, kesediaan menerima ganti rugi akibat pencemaran, mungkin warga itu tidak hanya menghitung dari biaya yang dikeluarkan untuk membeli air dari para pengecer ya, atau ketika membuat sumur bor. Tapi saya mungkin nilai ganti ruginya tidak hanya itu, Pak. Bisa lebih karena saya harus beli ke pengecer pakai bensin misalnya. Terus waktu saya yang dihabiskan untuk beli ke pengecer juga jauh, Pak, lama, Pak. Itu kesediaan untuk menerima ganti rugi dari perusahaan yang telah melakukan pencemaran mungkin lebih dari biaya ganti rugi, eee, dari air yang dibeli dari para pengecer, bisa lebih mungkin. Kemarin kita sempat melihat ya angkanya sekitar, 4 juta 1 bulan untuk seluruh kakak ya kalau nggak salah. 4 juta itu baru harga pasarnya, harga pasar air dari para pengecer. Nah, berapa harga yang lain yang harus diterima oleh masyarakat atas waktu yang hilang, atas, bensin atau BBM yang hilang untuk membeli ke pengecer, atau mungkin, biaya pengobatannya juga harus dihitung ya kan. Ketika ada warga yang mengalami atau menderita penyakit gatal, diare, dan sebagainya, itu juga merupakan nilai ganti rugi. Kesediaan untuk menerima ganti rugi itulah yang nantinya menjadi nilai, pendekatan konting konting contingency valuation method, CVM. Nah itu pendekatan harga non pasar, ada 3. Nah, oke, silakan teman-teman pahami dulu seperti apa, uraian makna dan penjabaran dari masing-masing pendekatan, baik pasar ataupun non pasar. Sekarang, kita masuk ke contoh perhitungan. Contoh perhitungan nanti saya share sama seperti yang ada di buku valuasi Excel yang kemarin saya share. Tadi kita sudah membahas pendekatannya ada 2, harga pasar dan non pasar. Harga pasar ada produktivitas, pendekatan modal manusia, dan pendekatan biaya kesempatan atau opportunity cost. Lalu pendekatan non pasar nanti ada pendekatan nilai hedonis price, ada pendekatan biaya perjalanan ataupun travel cost, dan kontingensi, kesediaan untuk menerima ganti rugi atau kesediaan untuk membayar ganti rugi. Nah, sebetulnya ada nih, ada benefit transfer dan sebagainya. Cuman tidak saya jelaskan lah, terlalu banyak teman-teman malah kebingungan. Nah, sekarang kita ke contoh perhitungan ya. Oke. Pertama kita ke pendekatan harga pasar. Nanti ada pendekatan teknik perubahan produktivitas, change of productivity. Nah, di sini ada satu contoh kasus perhitungan bahwa ada nilai produksi kayu mangrove di Pulau Sika yang ada di NTT. Nah, ini berbicara perubahan produksi ya, berarti di situ ada penurunan ataupun penambahan nilai produksi dari kayu mangrove. Di sini dikatakan bahwa luas hutan mangrove secara keseluruhan itu 200 sekian hektar. Dari 200 sekian hektar itu yang utuh hanya 73 hektar. Sisanya itu sekitar 145 itu rusak. Sehingga ada penurunan produksi ya, karena hanya ada 25% hutan yang utuh atau hutan yang dapat diproduksi. Nah, sehingga di sini ada perubahan produktivitas
Katakanlah jumlah hutan yang utuh itu 73,89 hektar. Setiap hektar itu dapat memproduksi sekitar 56 meter kubik kayu per hektar. Sehingga nilai hutan yang utuh tinggal dikalikan 56 meter kubik per hektar dikalikan 73. Ketemulah nilai total produksi kayunya itu adalah sekitar 4.137 meter kubik yang utuh. Nah, yang rusak berapa? Oh, sorry. Oh, ya, ini yang utuh. Yang rusak itu sekitar 145 hektar. Nah, dari 145 hektar itu walaupun lahannya rusak tetapi masih bisa berproduksi, teman-teman. Masih bisa berproduksi sekitar hanya seperempatnya atau 0,25 dari produksi normal. Produksi normal per hektar kan sekian ya, 56 meter kubik. Nah, ditambahkan dari jumlah produksi dari hutan yang rusak sekitar 2.000-an. Sehingga total jumlah kayu mangrove yang dihasilkan 6.178 meter kubik. Nah, harga kayu mangrove itu per unitnya adalah 81.600. Rent sewa bukan berarti harga sewa ya, tetapi unit price-nya. 81.600 per meter kubik. Loh, Pak, ini dari mana, Pak, jumlahnya, Pak? Ya, berarti mungkin dari survei lapangan, harga pasarnya pada waktu itu sekian, ya kan? Sehingga nilai produktivitas secara keseluruhan berarti tinggal mengalihkan jumlah produksi 6.000 meter kubik sekian dikalikan 81.600 per meter kubik. Ketemulah nilai produktivitasnya sekitar 500 juta sekian kan. 504 juta, 16. Nah, itu nilai produksi. Ini lebih mudah dikalkulasi ketika teman-teman tahu bahwa dalam suatu wilayah atau ekosistem itu ada barangnya, ada produk lingkungan yang dapat dijual belikan, prinsipnya itu. Kalau bicara produksi ya nilai produksi. Ada yang bisa dijual belikan, ada yang bisa langsung dikonsumsi atau dinikmati. Kalau tidak ada berarti harus ada metode ataupun pendekatan lain, entah itu biaya pencegahan dan sebagainya. Kalau berbicara mengenai wisata ya berarti nilai tiket. Kalau berbicara mengenai air berarti nanti harga satuan unit airnya berapa? Dihitung dari nilai konsumsi atau dihitung dari nilai kuantifikasinya ataupun satuan produksinya. Ini macam-macam lah. Yang penting ini lebih mudah ya, lebih gampang untuk dihitung. Kalau di suatu tempat kajian teman-teman ada yang bisa dihitung produktivitasnya ya dihitung saja. Tinggal dicari harga pasarnya berapa dan nilai kuantifikasinya berapa. Nah, itu terkait pendekatan produktivitas. Lalu yang kedua, nilai pendekatan teknik biaya pengganti atau replacement cost. Ya, sama mungkin seperti kemarin ya sudah kita bahas ya di pertemuan yang sebelumnya ada nilai kerugian atas pencemaran sungai dan polusi udara. Ini sama sebetulnya. Mungkin akan saya skip aja untuk mempersingkat waktu. Yang ketiga, pendekatan teknik biaya pencegahan atau prevention cost expenditure. Kalau tadi biaya pengganti berarti yang harus dikeluarkan untuk mengganti SDA agar seperti kondisi semula atau kondisi awal. Replacement cost dengan barang substitusi ataupun dengan yang lainnya. Nah, kalau pencegahan berarti suatu ekosistem itu masih dapat dilestarikan, dapat dicegah pencemarannya ataupun kerusakannya. Misalnya di sini, di Kabupaten
Kutai Kartanegara. Penebangan hutan akan menyebabkan kehilangan air, jelas ya. Deforestasi akan menyebabkan kehilangan air karena hutan-hutan itu dihilangkan atau dikurangi. Air hujan yang turun ke tanah langsung mengalir ke sungai, tidak terserap ke dalam akar-akar pohon atau hutan ataupun tanah. Sehingga debit air yang biasanya tinggi waktu pada musim hujan, sehingga debit akan sangat meningkat pada saat musim hujan dan akan mengalami kekeringan pada saat kemarau karena tidak ada yang tersimpan di dalam tanah ataupun di akar-akar pohon. Tentu untuk mengembalikan kembali fungsi hutan atau mencegah agar kerusakan itu tidak terjadi lagi, perlu ada upaya revegetasi hutan atau reboisasi atau penghijauan. Nah, di Kabupaten Kutai Kartanegara itu ada usaha penambangan batu bara ya. Jelas kalau penambangan kan pasti melakukan deforestasi ya, digunduli dulu hutannya, lalu dikeruk isi buminya, diambil kandungan-kandungan batu baranya. Meninggalkan jejak ataupun bekas lahan tambang yang tidak produktif, bahkan mungkin bisa lahan itu tercemar oleh kimia-kimia tertentu. Harus diremediasi dulu sebetulnya sebelum itu di apa namanya dikembalikan lagi untuk direhabilitasi ataupun direboisasi. Nah, agar tidak terjadi banjir, kekeringan akibat dari apa namanya bekas lahan tambang itu di kemudian hari tentu harus dilakukan upaya-upaya revegetasi ya. Dicegah dulu dengan reboisasi atau revegetasi. Nah, katakanlah ini sudah diremediasi atau sudah dipulihkan kondisi tanahnya dari bahan-bahan kimia berbahaya atau yang mencemar. Akan dilakukan revegetasi. Nah, untuk merevegetasi bekas lahan tambang itu dibutuhkan 1.150 pohon per hektarnya. Harga bibit pohon akasia yang digunakan untuk revegetasi itu sekitar 5.000. Logis ya, harga bibit kan sekitar antara 5.000 sampai 15.000. Ya ini kan bukunya tahun 2004, 2005. Ya, bahkan mungkin lebih. Wajar ya, harganya 5.000. Nanti kalau teman-teman mau menghitung itu, dicari harga pasarnya berapa. Harga pasar dari suatu jenis pohon itu. Nah, berapa hektar yang dibutuhkan sebetulnya? Hutan yang sudah ditebang, yang sudah menjadi bekas lahan tambang itu sekitar 165.000 hektar. Besar ya. Sehingga biaya pencegahan agar tidak terjadi banjir, kekeringan itu berapa? 165.000 dikalikan, sorry, ini dihitung dulu ya. Biaya harga per pohon 5.000 dikalikan 1 hektar itu butuh 1.150. Berarti per hektarnya butuh biaya 5,75 juta. 5,70. 5,75 per hektar. Nah, ada sekitar 165.000 hektar sehingga dikalikan saja dengan 5,75. Ketemulah biaya pencegahannya sebesar 951 juta sekian. Nah, itu biaya pencegahan. Atau mungkin katakanlah akan dibangun pabrik tekstil yang cukup besar di daerah Purwokerto, berlokasi di pinggir Sungai Serayu atau di dekat Sungai Serayu. Cukup berpotensi berbahaya ya. Takutnya nanti limbah-limbah hasil dari pabrik tekstil itu akan dibuang ke sungai. Karena pasti pabrik tekstil ataupun kain itu kan pasti menggunakan zat-zat pewarna yang sangat banyak dan berbahaya.
Nah, untuk mencegah pencemaran, pabrik tekstil itu harus memiliki teknologi ataupun rekayasa-rekayasa pengolah air limbah yang dihasilkan. Nah, biaya pencegahan itu bisa diambil dari teknologi yang mereka beli atau yang mereka sediakan. Teknologi instalasi pengolah air limbah atau IPAL yang mereka sediakan itu berapa? Itu biasanya cukup besar anggarannya. Kalau untuk pabrik yang mungkin bisa sampai puluhan miliar ya. Untuk IPAL atau pengolah air limbah di puskesmas saja itu kalau teman-teman tahu sekitar 250 juta untuk alatnya saja. Belum nanti untuk operasional bahan-bahan yang digunakan, bahan-bahan kimianya, lalu juga untuk perawatan mesinnya, lalu juga untuk energi listrik yang digunakan, untuk menggaji karyawan ataupun orang yang bertanggung jawab untuk mengoperasionalkan teknologi itu nantinya dihitung semua, tidak hanya dihitung dari investasi alat, tetapi dari energi listriknya, lalu gaji karyawannya atau orang yang bertanggung jawab, biaya perawatan, biaya bahan-bahan yang digunakan, nah itu sudah menjadi biaya pencegahan. Berapa totalnya? Itu dapat ditambahkan sebagai biaya pencegahan. Nah, yang ketiga, yang keempat, pendapatan yang hilang. Ini mungkin pendapatan yang hilang dan juga pendekatan biaya pengobatan hampir sama ya, hampir sama ataupun hampir mudah untuk dihitung. Kalau kita di sini di buku ini dicontohkan pendekatan pendapatan yang hilang itu diambil dari contoh kasus pencemaran Sungai Mahakam. Sebabkan sedimentasi atau pengendapan material sungai maupun pencemaran limbah industri, sehingga berdampak pada penurunan produksi biomasa ikan atau produksi apa ya, produksi jenis makanan ikan yang ada di sungai itu, biomasa. Ketika biomasa itu hilang, otomatis jumlah atau kuantitas dan spesies jenis ikan juga nanti akan mengalami penurunan. Kemelimpahan spesiesnya turun semua, baik dari jenis dan juga jumlahnya. Tentu akan mempengaruhi pendapatan dari para nelayan yang menggantungkan hidupnya di Sungai Mahakam itu. Karena jumlah ikannya turun, jenis ikannya turun, pasti ada pendapatan yang hilang dari para nelayan. Itu tinggal jumlah saja. Berapa nilai rata-rata pendapatan yang mereka terima dalam sebulan ataupun dalam satu kali produksi, dalam satu kali tangkap itu berapa? Dikurangi ataupun dibandingkan dengan kondisi saat terjadi pencemaran. Itu lebih mudah ya. Dan pendekatan biaya pengobatan juga cukup mudah. Saya rasa teman-teman juga bisa menghitung. Ini sama seperti kemarin. Terus ini yang akibat kebakaran hutan, samalah seperti polusi udara kemarin ya. Nah ini biaya penanggulangan. Nah kalau tadi kita berbicara pencegahan, ada contoh instalasi pengolah air limbah, ada contohnya ketika revegetasi untuk mencegah bahaya banjir dan kekeringan akibat lahan bekas tambang. Nah, di sini ketika berbicara penanggulangan berarti berbicara ketika sudah terjadi kerusakan ataupun pencemaran lingkungan. Nah, di sini dicontohkan bahwa diketahui ada pencemaran tanah di Kabupaten X. Nah, pencemaran tanah itu penyebabnya macam-macam ya. Mungkin ada limbah cair yang dibuang atau limbah berbahaya beracun, limbah B3 ya kan. Nah, untuk menanggulangi pencemaran tanah ada berbagai teknologi pencegahan. Dengan target pemulihan pencemaran efektivitasnya 85%. Nah, setiap alternatif teknologi dihitung dengan moneternya. Nah, biasanya untuk pencegahan pencemaran tanah nantinya dinamakan dengan remediasi, remediasi tanah. Tanah itu nanti akan diambil dulu, tanah yang kira-kira sudah tercemar diambil, dikeruk, lalu dipindahkan ke suatu lokasi pengolahan untuk dibuang bahan-bahan kimia yang berbahaya. Disterilkan dengan mikroorganisme ataupun dengan bahan-bahan kimia tertentu. Itu biayanya juga cukup besar.
Katakanlah di sini biaya ataupun harga pasarnya 898.000 per hektar. Yang pertama, yang kedua itu lebih murah, 105 per hektar. Yang ketiga itu lebih murah juga, 759. Yang dipilih di sini adalah alternatif yang ketiga, karena menunjukkan biaya penanggulangan yang paling efektif misalnya, yang paling terkecil lah. Jadi dihitung dari biaya penanggulangan. Atau mungkin ketika kemarin terjadi pencemaran sungai, biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk menanggulangi, untuk menjernihkan kembali sungai-sungai itu berapa? Dengan berbagai macam rekayasa, teknologi dan sebagainya itu berapa? Nah, itu yang digunakan sebagai nilai penanggulangan. Nanti bisa nilai penanggulangan ini kan berarti nanti dikalkulasi atau divaluasi ketika ada suatu tragedi atau fenomena pencemaran ataupun kerusakan. Kalau tidak ada ya tidak usah dihitung berarti. Oke, kita sudah penanggulangan. Nah, yang terakhir biaya kesempatan. Oh, masih ada banyak ya. Ini yang masih harga pasar ya. Nah, biaya kesempatan. Di sini dicontohkan bahwa pembahasan biaya kesempatan yang contohkan jika dilakukan konservasi hutan. Biaya kesempatan yang hilang karena konservasi hutan Tesonilo di Kalimantan, kalau nggak salah. Atau di Sulawesi ya. NPV cost atau opportunity cost. Kenapa dikatakan biaya kesempatan yang hilang karena konservasi? Nah, Tesonilo ini kan adalah kawasan taman nasional, hutan lindung. Kalau nggak salah, Tesonilo itu di Riau, sorry, di Riau. Itu lebih, nah, Tesonilo ini penting ya, karena dia ada di Riau, berupa hutan hujan tropis, yang di sini bertujuan untuk mengkonservasi habitat gajah Sumatera. Tidak hanya gajah Sumatera yang dilindungi, tetapi hutan hujan tropis itu yang juga dikonservasi atau dilindungi agar tidak berkurang atau mungkin rusak. Ya, sekarang konfliknya adalah dengan para pemodal-pemodal sawit ya. Makanya banyak gajah-gajah di Riau itu kabur ataupun konflik dengan warga ya karena habitatnya sudah berkurang. Mungkin kawasan taman nasionalnya ataupun hutan lindungnya juga sudah dikurangi petak-petaknya ataupun luasannya. Ya, ya terjadi konflik dengan gajah Sumatera. Nah, itu hilang biaya kesempatan masyarakat untuk memperoleh manfaat dari hutan di kawasan Tesonilo itu hilang karena kawasan hutan Tesonilo itu ditetapkan sebagai kawasan konservasi atau taman nasional. Tidak boleh ada pemanfaatan di situ. Tidak boleh ada aktivitas legal logging atau penebangan. Bahkan aktivitas illegal logging yang dilakukan oleh masyarakat ataupun mungkin perorangan ataupun perusahaan yang ilegal. Akses masyarakat ke hutan juga sangat dibatasi, tidak boleh mengambil madu, tidak boleh mengambil kayu bakar ataupun ikan-ikan yang ada di situ. Di situ juga ada sungai, ada telaga mungkin ya. Nah, akses masyarakat ke hutan saja dibatasi ataupun dikurangi ya, sehingga mereka tidak bisa memanfaatkan secara ekonomis hasil hutan yang ada di Tesonilo, sehingga mereka kesempatan-kesempatan ataupun manfaat ekonomi yang mereka dapatkan sebelumnya hilang pun berkurang.
Nah, biaya kesempatan itu berapa sebetulnya yang diperoleh sebelumnya? Ini dihitung dari manfaat finansial dari HPH, hak penguasaan hutan yang beroperasi di Tesonilo. HPH ini berarti HPH ini ya izin yang diberikan kepada perusahaan kayu untuk mengambil kayu dari hutan produksi. Hutan produksi berarti ya yang di luar kawasan lindung. Mungkin di sini HPH-nya diambil oleh pemerintah untuk dijadikan kawasan hutan konservasi. Ini ada yang hilang berarti di sini. Ada sekitar 70 miliar karena di sini ada beberapa PT. PT Nanjak Makmur, PT Hutan Sola Lestari, dan PT Siak, dan sebagainya. Hak pengelolaan hutannya diambil oleh pemerintah untuk dijadikan kawasan konservasi. Ini berarti nilai ekonominya hilang atau kesempatannya hilang karena potensi sumber daya hutannya sangat tinggi ya. Tapi kalau ini tetap diberikan HPH-nya ya, yang menjadi korban adalah gajah Sumatera dan hutan hujan tropisnya. Makanya ditetapkan sebagai kawasan konservasi. Nah, yang kedua juga tidak hanya dari legal logging yang dihitung, tetapi illegal logging juga dihitung. Ternyata nilai illegal logging di situ juga cukup besar. Bahkan malah lebih besar dari legal logging ya. Ada sekitar 481 miliar. Yang ini malah hanya 70 miliar. Aneh. Lalu manfaat lain yang diperoleh masyarakat ataupun yang lain ya, dari madu itu sekitar 300 juta, dari kayu bakar 2 miliar, dari ikan selai sekitar 2 miliar. Ini juga dihitung biaya keselamatan. Sehingga total biaya keselamatan yang seharusnya diperoleh oleh masyarakat dan juga oleh perusahaan adalah 500 miliar. Nah, biaya kesempatan ini bisa digunakan untuk mengganti nilai guna langsung. Nah, nilai guna langsung dari kawasan hutan konservasi atau Taman Nasional Tesonilo gitu. Biaya kesempatan. Atau biaya kesempatan tidak hanya sebatas sebagai nilai guna langsung ya atau nilai harga pasar, tapi juga bisa dianggap sebagai nilai evaluasi lingkungan atas jasa-jasa lingkungan yang tersedia dari kawasan hutan Tesonilo itu. Ada manfaat kayunya, ada manfaat madu, kayu bakar, ikan slice. Mungkin bisa ditambahkan sebagai serapan karbon dan juga nilai daerah resapan air ya. Nah, itu terkait biaya kesempatan yang hilang akibat ditetapkannya sebagai hutan konservasi. Nah, masalah itu malah lebih positif. Yang kedua terkait harga non pasar ada pendekatan hedonic price. Ya, ini sama lah seperti yang tadi saya sampaikan ya. Ini lebih ke arah properti yang dicontohkan di sini. Studi kasus di USA atau di Amerika, properti yang langsung menghadap ke ruang terbuka akan lebih mahal harga asetnya, rata-rata 12,8%. Biasanya ini yang ada di langsung menghadap ke pantai, langsung menghadap ke view yang lebih luas itu ternyata di sana lebih tinggi. Misalnya yang terjadi di ini ya di daerah Bukit Hollywood ya di Amerika sana kan sebagian besar propertinya kan langsung menghadap ke hamparan dataran rendah, hamparan dan itu lebih lebih tinggi nilainya kalau di sana. Kalau di sini ya berarti yang ada di daerah Sumbang yang lebih mudah akses airnya, lebih mudah akses ke fasumnya, lebih mudah akses ke tempat wisatanya dan sebagainya dan juga iklimnya juga sangat memadai ya, sangat sejuk untuk ditinggali. Nah, ini lebih nanti akan dihitung berdasarkan bisa menggunakan nilai willingness to pay atau kesediaan masyarakat untuk membayar. Jika memang nilai propertinya tidak bisa ditentukan atau mungkin nilai properti itu terlalu murah, masih ada nilai lain yang mungkin dianggap lebih memuaskan oleh responden atau masyarakat. Saya berwisata ke tempat ini
Kalau yang kemarin ya bertanya, "Pak, ini belum ada harga harga tiket karcisnya, Pak." Ya sudah, kalian menggunakan nilai hedonic price saja dengan WTP. Dengan WTP bisa lebih murah ataupun bisa lebih mahal, tergantung subjektivitas responden ataupun pengunjungnya. Saya bisa membayar mahal, Pak, karena walaupun di sini fasilitas umumnya belum memadai, jalannya masih rusak, tetapi ketika saya mengunjungi tempat wisata itu, luar biasa pemandangan yang bisa saya nikmati, Pak. Tidak bisa saya nikmati di tempat lain. Karena teman-teman nanti bisa searching ya di Google, ada air terjun Tumpak Sewu di Malang. Itu jalannya bagus ke sana, tapi kalau kita mengakses ataupun mau melihat air terjun atau langsung ke tempat air terjun, kita harus turun ke 1000 anak tangga yang terbuat dari bambu. Itu luar biasa perjuangannya, hampir 2 jam ya, 2,5 jam saya dulu waktu ke air terjun Tumpak Sewu, hanya membayar 25.000, tapi pemandangannya luar biasa. Mungkin itu air terjun yang pernah saya temui yang paling indah dibanding yang lain. Jadi kalau menghadap air terjunnya melengkung berbentuk huruf U, sangat tinggi dan makanya dinamakan Tumpak Sewu karena banyak air terjun di situ dan langsung menghadap ke Gunung Semeru. Itu luar biasa. Kalau ada drone, itu langsung pemandangannya bisa dilihat dengan apa namanya, dengan luas langsung menghadap ke Gunung Semeru. Nah, Tumpak Sewu itu walaupun harga tiketnya 25.000, tetapi saya harus turun ke mungkin ratusan anak tangga lah, bukan ribuan ya, ratusan anak tangga, hampir 2 jam, capek, lelah, berkeringat, sampai bajunya kotor, tapi kalau sudah sampai sana, nilai kepuasannya melebihi 25.000 itu, mungkin bisa 100, bisa lebih. Itu hedonic price. Biaya travel cost nanti teman-teman bisa menghitung ya. Nah, ini ada rumusnya untuk biaya perjalanan ketika mengunjungi objek wisata. Di sini contohnya hutan mangrove ya. Nah, travel cost ini nanti PBI adalah TCM-nya atau nilai hutan mangrove sebagai objek wisata dihitung dari jumlah pengunjung ditambah, jumlah pengunjung dikalikan ini dikali ya, jumlah pengunjung dikalikan biaya perjalanan ditambah waktu ditambah biaya finansial selama di objek wisata. Mungkin di objek wisata itu dia berbelanja souvenir, berbelanja makan minum, atau mungkin menggunakan jasa fotografer, nanti masuk di sini. Kalau waktu nanti mungkin lebih mengarah ke akomodasi. Hotel yang mereka gunakan untuk menginap semalam berapa, makan pagi, malam, dan sebagainya berapa, atau mungkin kalau dia merupakan pekerja, itu biaya yang hilang dari selama dia liburan berapa, waktu yang hilang. Kalau mungkin tidak menggunakan biaya akomodasi. Akomodasi. Waktu yang hilang. Pendapatan yang hilang selama dia berlibur berapa? Nah, biaya perjalanan nanti seperti tadi yang saya sampaikan ya, bisa dari kendaraan pribadi, nanti menggunakan bensin dan sewa kendaraan, atau mungkin dengan angkutan umum. Ini biayanya berbeda. Ketika sudah ketemu nilai travel cost yang di sini sudah dijumlah, tinggal dikalikan jumlah pengunjung berapa. Ini lebih enak. Gitu. Jadi jumlah pengunjung dikalikan biaya perjalanan menggunakan angkutan umum atau pribadi berapa nilainya, ditambah biaya waktu perjalanan, mungkin pendapatan yang hilang dari waktu berlibur, atau mungkin dihitung dari akomodasi yang mereka keluarkan di penginapan atau mungkin di apa namanya untuk makan minum dan sebagainya. Kalau pendapatan yang hilang ya mungkin saya rasa nggak perlu ya, karena ya yang namanya orang berlibur pasti sudah hari libur ya. Ini nilai akomodasi aja, nilai akomodasi. Ditambah biaya finansial selama di objek wisata. Ini biaya finansial bukan tiket ya, tapi biaya lain. Misalnya tadi sewa fotografer, beli minuman, beli makanan,
beli souvenir, oleh-oleh dan sebagainya. Gitu. Nanti nilai travel cost TCM ini nanti ditambah dengan nilai tiket, itu nanti ketemu nilai guna langsung dari tempat wisata itu. TCM, kesediaan membayar ganti rugi yang terakhir. Ganti rugi nanti kita di sini dicontohkan bahwa keberadaan Taman Nasional Bukit Barisan di Sumatera untuk menghitung willingness to pay atau menghitung willingness untuk menerima ganti rugi atau membayar ganti rugi. Jadi ini lebih ke arah subjektif ya. Formulanya apa? Rumusnya apa? TWP. Total nilai kesediaan membayar sama dengan rata-rata kesediaan membayar seluruh responden dikali dikalikan jumlah penduduk desa di lokasi penelitian. Taman Nasional Bukit Barisan itu kan sangat sangat luas dan mempunyai nilai ekologis yang juga cukup tinggi. Sama seperti halnya kawasan Tesonilo, itu ada gajah Sumatera dan juga ada berbagai macam satwa-satwa yang dilindungi, macan atau harimau Sumatera, ya kan. Nah, ada hutan-hutannya, ya kan. Ada fungsi sumber daya air, resapan air, serapan karbon, nilai wisata dan sebagainya. Ketika ditanyakan oleh masyarakat yang ada di sekitar ataupun di dekat wilayah Taman Nasional Bukit Barisan, untuk menilai ketika nanti Taman Nasional itu rusak atau mungkin juga bahkan berkurang fungsinya, fungsi ekologisnya berkurang, kira-kira biaya yang mereka mau untuk dikeluarkan untuk melestarikan Taman Nasional ini berapa? Biaya-biaya kesediaan mereka untuk ganti rugi ketika ada kerusakan, ketika nanti harimau-nya mungkin semakin lama semakin punah, gajahnya juga semakin lama semakin berkurang, hutannya semakin berkurang, sehingga banyak timbul kerusakan lingkungan dan berdampak pada masyarakat juga yang ada di sekitarnya. Kesediaan mereka untuk menerima ganti rugi itu berapa? Ditanyakan satu persatu, disurvei semuanya, ya kan? Rata-rata nilainya berapa sih? Misalnya 1 juta lah rata-ratanya ya. Dikalikan berapa masyarakat? Itu ketemu nilai contingency valuation method atau CVM, kesediaan membayar ganti rugi. Atau seperti yang tadi saya sampaikan, yang di Bromo ya. Di Bromo banyak pelaku ekonomi yang mengandalkan sektor wisata di Bromo. Kalau kita ingin melihat nilai kerugiannya, tidak hanya dari denda, tidak hanya dari tiket yang mungkin berkurang pendapatannya, tidak hanya dari penjualan souvenir dan sebagainya, itu bisa kita tanyakan langsung kepada para pelaku ekonominya. Pak, kalau jenengan ini ya Bromo terbakar, jenengan tidak bisa beraktivitas, tidak bisa bekerja, tidak bisa menjual tiket, tidak bisa menjual makanan, tidak bisa narik jeep lagi, tidak bisa guide para wisatawan, jenengan benar-benar nganggur, kira-kira jenengan kalau diberikan ganti rugi itu berapa idealnya? Mungkin mereka akan melakukan kalkulasi-kalkulasi ya berdasarkan pendapatan rata-rata yang mereka terima atau ditambah mungkin dari kepuasan-kepuasan yang lain dan sebagainya. Nanti mereka akan melakukan kalkulasi-kalkulasi secara mandiri ataupun secara kolektif. Nah, hasil dari itu dikalikan dengan keseluruhan pelaku ekonomi, di rata-rata itu ketemu nanti kesediaan untuk menerima ganti rugi. Nah itu. Ya ini mungkin akan jarang digunakan oleh teman-teman ketika menghitung ini karena butuh butuh sampel yang cukup banyak. Sampel yang cukup banyak dan ada
perhitungan statistik untuk menguji validitas instrumen yang kita gunakan. Data yang kita gunakan sudah betul apa belum. Tidak sampai sejauh itu nanti, ya. Mungkin, untuk pendekatan hanya itu yang bisa saya sampaikan, biar tidak terlalu lama atau terlalu panjang, teman-teman bisa memahami dan nantinya harapannya bisa menerapkan pendekatan-pendekatan ini untuk kajian valuasi ekonomi yang akan dilakukan. Untuk lebih detail atau lebih jelasnya, teman-teman nanti bisa membaca langsung, mengamati secara langsung apa yang sudah ditulis dalam buku Valuasi Sumber Daya Alam. Ditambah nanti teman-teman tentunya harus memperbanyak referensi jurnal. Mungkin ini sedikit tips yang nanti akan saya ulang-ulang kembali. Ketika nanti teman-teman sudah menentukan topik, penelitian ataupun kajian yang akan kalian susun di sini, ketika topik sudah digunakan, topik dan wilayah ataupun lokasi sudah ditentukan, kalian langsung secara cepat langsung mencari referensi artikel-artikel hasil penelitian, artikel jurnal yang sama dengan topik yang akan kalian angkat. Misalnya, Pak, saya mau menghitung valuasi ekonomi dari hutan wisata, Pak. Hutan wisata Limakuwus. Berarti kalian harus mencari artikel jurnal terkait valuasi ekonomi hutan wisata. Itu aja, nanti di searching kan di Google nanti langsung ketemu tuh. Banyak sekali hasil penelitian mengenai valuasi hutan wisata di wilayah ini, wilayah ini. Atau mungkin kalian ingin mencari valuasi ekonomi wisata di pantai ya, itu juga sangat banyak, pantai. Atau terkait sumber daya air juga sangat banyak. Jadi setelah menentukan topik dan lokasi, langsung kalian mencari tahu yang ini. Agar apa? Kalian tahu kira-kira metode yang akan digunakan itu apa, jenis-jenis SDA yang nanti akan dihitung itu apa. Dan nanti harapannya juga bisa melihat harga pasarnya yang nanti ditentukan dia dari apa. Harga pasarnya mengacu kemana. Misalnya kalau dia berbicara karbon, emisi karbon ya, ada harga pasar karbon yang sudah ditetapkan secara internasional. Nah, di situ dapat dilihat dari referensi artikel yang akan kalian gunakan. Jadi langsung mencari artikelnya, langsung mencari referensinya agar kalian bisa tahu gambaran-gambaran nanti yang akan dihitung, bagaimana cara menghitungnya, bagaimana menetapkan harganya, dan bagaimana menghitung kuantifikasi SDA-nya, jumlah SDA-nya seperti apa. Dengan survei, data sekunder. Dan yang kedua, cari data sekunder mengenai lokasi atau topik yang akan dikaji sebelumnya. Jangan langsung ujuk-ujuk observasi ke lapangan tanpa kalian riset secara literatur dulu, harus studi literatur dulu. Kira-kira data-data apa yang dibutuhkan. Kalau kalian berbicara mengenai wisata, cari tahu dulu data-data pengunjung di statistik pariwisata daerah misalnya, atau mungkin kunjungi website BPS, cari sektor wisata, ada nggak data pengunjung dari setiap lokasi, bahkan mungkin data pengunjung dari lokasi kajian kalian. Atau kalau tidak ada di situ, di BPS nggak ada, cari di Dinas Pariwisata, di websitenya mungkin. Ada laporan kinerja dan sebagainya, di situ ada dokumen-dokumennya, nanti biasanya muncul data jumlah wisata dari lokasi wisata yang dikelola. Atau mungkin dari hasil penelitian yang ada di lokasi yang sama juga bisa digunakan. Dia harus di riset dulu, tidak hanya riset tentang topik yang relevan, juga riset mengenai daerah penelitiannya dulu. Nah, untuk pertemuan hari ini sampai di sini dulu. Jadi, sekalian memahami pendekatan tadi yang sudah saya sampaikan, cross check lagi apa yang saya sampaikan dengan apa yang ada di buku, dibaca lagi bukunya, dipahami lagi. Mungkin penyampaian saya terlalu sulit untuk dipahami atau mungkin kalian lebih mudah membaca buku, ya
silakan. Lalu kalau sudah dibaca dan sudah dipahami, diskusikan dengan kelompok, daerah, dan lokasi penelitian yang sudah ditentukan. Langsung kalian mencari referensi dan juga riset mengenai daerah penelitian. Itu dulu aja. Nanti terkait instrumen dan sebagainya nanti kita bahas di pertemuan minggu depan secara offline ya, biar lebih jelas. Mungkin itu dulu dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Selamat untuk mempelajari kembali terkait pendekatan-pendekatan dan juga metodenya. Saya harap teman-teman sudah bisa mencicil ataupun mengerjakan proposalnya terlebih dahulu. Mungkin bab 1 dulu kalau sudah ditentukan tema dan lokasinya. Bab 1, nanti bab 2 setelah pertemuan minggu depan kita bahas bab 2. Seperti apa metodenya dan sebagainya. Oke, kurang lebih yang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.